Mana lagi tadi? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Nahwu, ya, dalam mata pelajaran Nahwu untuk kelas 10. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada halaman 75. Sudah dibuka semuanya? Ada berapa orang yang hadir? 5 ya? Baru 5 orang ya? Mana yang lain? Ya, dihubungi ya teman-temannya yang lain. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Lihat semua halaman 75. Adapun pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang fiil, ya, fiil dan apa itu dan bagaimana ciri-ciri fiil. Fiil udah kita jelasin syawahidnya kemarin, kemudian penjelasannya, dan dia mempunyai ciri-ciri yang berbeda yang membedakan dari fiil tersebut dari isim dan huruf, membedakan fiil tersebut dari isim dan huruf. Ya, lihat yang pertama ciri-cirinya yang membedakannya dari isim dan huruf. Yang pertama, bahwasanya fiil itu dia bisa dimasukin atau bisa disandingkan dengan huruf qad. Kemudian bisa ditambahkan huruf sin, ya, sin untuk saufa, ya. Artinya sa'adrusu, saya akan belajar, dan seterusnya. Kemudian bisa disambung dengan ta'nis as-sakinah, ya. Dan ini untuk fiil madi. Darosat atau solat, somat, dan seterusnya. Begitu juga bisa disambung dengan ta mutaharrikah, ini fiil madi juga. Darostu, darosta, darosti, dan seterusnya, ya. Itu dia untuk ciri-ciri fiil yang tidak bisa dipakai oleh isim dan huruf. Sekarang kita lanjutkan kepada khulasah, ya, kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala ma'na fi nafsiha muqtarinatun bi ahadil azminati as-salas al-madi wal hal wal istiqbal. Wal fi'lu iddatu alamat, ya. Lil fi'li iddatu alamat, ya. Minha annahu
yaqbalu ad-dukhuli qad alaihi wa yaqbalu ad-dukhuli sin wa yattasilu bi ta'it ta'nis wa ta'il mutaharrikah. Yang ketiga, yang terakhir, yanqasimul fi'lu ila al-madi wal mudhari wal amr. Lihat sekarang. Ada berapa orang yang hadir? Baru 7 ya? Ya, hidupin kameranya semua. Jangan si Farel aja, yang lain juga hidupin, silahkan. Ya, kita lanjut. Bahwasanya, lihat sekarang khulasah yang pertama. Al-fi'lu, fi'il, apa itu pengertiannya? Huwa kalimatun, dia adalah sebuah kata tadullu ala makna, yang menunjukkan kepada makna. Jadi dia itu mempunyai makna di dalam dirinya sendiri, fi nafsiha. Muqtarinatun, yang terkait bi ahadil azminatis salas, ya, dari salah satu waktu. Bagaimana kita tahu waktu itu ada 3, yang telah lampau, al-madi atau hal, yang sekarang atau al-istiqbal atau yang akan datang, ya. Jadi fi'il itu dia terkait dengan 3 zaman ini, ya. Berbeda dengan isim dan huruf, dia tidak terkait dengan 3 zaman tersebut. Kemudian yang kedua, fi'il mempunyai beberapa alamat. Di antaranya, maksudnya mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya, bahwasanya dia menerima masuknya qad, ya, menerima masuknya sin, dan bisa bersambung dengan ta ta'nis dan ta mutaharrikah. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir, yanqasimul fi'lu ila, fi'il ini terbagi kepada 3, ya. Fi'il madi, mudhari, dan amr, ya. Jadi dia tergantung dengan al-azminah as-salas, ya. Tergantung dengan 3 waktu itu. Al-madi yang akan lampau, mudhari yang sekarang, dan amr itu yang akan datang, ya. Karena dia perintah, jadi yang kerjaannya itu setelah perintah. Jadi dia yang akan datang. Ya, sekarang namudaj i'rabiyun, ya. Lihat sekarang latihan mengi'rab. Kalimat pertama, lihat semuanya. Qara'a Ahmadu an-nahwa. Qara'a Ahmadu an-nahwa. Qara'a itu apa? Fi'il, ya. Jadi dia jumlah fi'liyah ini. Fi'il madi. Kenapa dia fi'il madi? Karena dia telah membaca. Artinya telah membaca. Madi ini untuk kata untuk waktu yang telah lampau. Fi'il madi yang mabni di atas fathah zahirah, maksudnya harokat akhirnya itu fathah yang jelas pada akhirnya. Lihat di sini qara'a, a-nya itu dia fathah, berarti dia mabni alal fathi az-zahirah, zahirati ala akhirih. Kemudian lihat fa'ilnya di sini, Ahmad. Fa'ilun marfu'un, ya. Fa'ilnya marfu'. Kenapa marfu'? Karena dia menggunakan dhammah, ya. Ahmadu. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat dari rafa'nya apa? Adanya dhammah az-zahirah ala akhirih. Adanya dhammah, harokat dhammah yang jelas pada akhirnya, maka dia marfu'. Itu yang untuk fa'ilnya. Dan maf'ul bihnya mana? An-nahwa, ya. Maf'ul bih mansubun, ya. Maf'ul bih yang mansub. Maf'ul bih yang mansub.
Nah, maf'ul bih yang mansub, dia kenapa mansub? Karena dia memakai fathah. Wa alamatun nasbihi al-fathah adz-dzahirah ala akhirih. Alamat dari mansubnya adalah fathah yang jelas pada akhirnya. Itu dia untuk kalimat pertama. Yang kedua, yadhhabu Aliyun ilal haji. Yadhhabu Aliyun ilal haji. Lihat sini, yadhhabu dia bukan fi'il madi lagi, akan tapi fi'il mudhari. Ya, jadi dia yang sedang terjadi. Ya, Ali sedang pergi ke haji. Fi'lun mudhari'un, lihat sekarang yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia marfu' juga. Ya, dia fi'il mudhari' tapi marfu' juga. Marfu'nya di mana? Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Dan ciri-ciri dari rafa'nya adalah adanya dhammah pada akhirih, yadhhabu bukan yadhhaba, ya. Kemudian Aliyun, Aliyunnya apa? Fi'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Ya, adanya dhammah yang jelas pada akhirnya. Kemudian setelahnya ila ini adalah harfun jar, ya, harfun jar. Kemudian al-hajj ini dia adalah isim majrur, karena setelah harfun jar pasti dia ada isim majrur. Nah, isim majrurnya itu haji, dan isim majrur ini harus majrur. Majrur itu dia apa? Menggunakan kasrah. Jadi wa alamatu jarrihi al-kasrah, kasrah yang jelas. Paham ya tentang mengi'rab ya? Ini kita sederhana biar nanti sedikit demi sedikit bisa mengi'rab. Kemudian kalau sudah paham, kita lanjutkan al-as'ilah at-tamarin. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Bisa jadikan tugas ya. Ada berapa orang yang hadir nih? 9 ya. Lihat semua 9 ini, nanti kasih tahu ke teman-temannya pada halaman berapa ini? Halaman 78 ya. Al-as'ilah wa tamrin. Ada 5 soal ini tentang fi'il. Silakan dijawab di buku tulis, kemudian ditulis ya, kemudian difoto, dikirim ke WA Ustaz. Ya. Ini adalah tugas harian. Paham ya, tugas harian silahkan dikerjakan. Yang pertama, ariful fi'la. Kemudian mahia alamatul fi'il, apa dia alamat fi'il? Mahia aksamul fi'il. Kawin salah satu jumalin, kawin salah satu jumalin tadammana af'alan. Ya, tadammana af'alan. Ya, buatlah 3 kalimat yang mempunyai fi'il. Istakhrij al-af'al al-mawjudata fi an-nasit taliyah. Wastadla ala kauniha af'alan. Lihat di sini. Yang terakhir ini agak panjang ya. Ya. Di sini yang terakhir ini kita disuruh milih apa? Fi'il aja dari kalimat atau paragraf-paragraf di bawah ini ya. Jadi banyak fi'ilnya, tinggal ditulis saja fi'ilnya yang mana ya. Itu dia untuk nomor 5. Wastadillu ala kauniha af'alan, dan menyebutkan kenapa dia bisa jadi fi'il, apa tanda-tandanya ya. Idul Mu'allim, hari guru ya. Ya, pokoknya gampang lah bagi kita untuk apa? Memilih fi'il. Contohnya di paragraf yang paling pertama ini fi'ilnya apa? Fi'idika ji'na. Nah, ji'na satu fi'il ya. Nah, ruddu di sini fi'il, ilaika ba'dun ma'ata min ata'ika hatta al-kalimatul lati natluha fihi fi'il ya. Kemudian apa? Ihtifa'u bika hiya man
unashiduka, ya. Lihat di sini. Unashiduka ini juga fiil, ya. Bika hiya min unashiduka. Nah, lihat di sini ada beberapa fiil dalam satu paragraf saja. 1, 2, ya, ji'na naruddu, kemudian natluha, kemudian unashiduka. Ya. Nah, di sini ada 4, ya. Nah, begitu juga paragraf-paragraf selanjutnya silahkan dikeluarkan fiil-fiilnya, ditulis saja fiil-fiilnya, nggak usah sama paragraf-paragrafnya. Kemudian nanti udah 5 soal ini dijawab, dikirim ke Ustadz, ya. Paham ya? Yang 10 ini kasih tahu teman-temannya biar nggak pada terlambat, biar dapat nilai semua. Kemudian kita lanjut. Ad-darsu Arabi Ashar, ya. Ad-darsu Arabi Ashar. Pelajaran ke-14, lihat di sini al-fi'lul madi. Kalau tadi kita membahas fi'il secara umum. Kalau sekarang fi'il madi. Lihat fi'il madi ini adalah fi'il yang terkait dengan waktu yang telah lampau. Nah, fi'il madi ini adalah salah satu jenis yang pertama dari fi'il. Lihat sekarang syawahidnya, contoh-contohnya. Ahsanun nasi ma'asyan man hassana ma'asya ghairihi fi ma'asyihi. Ya. Sebaik-baik manusia yang hidup adalah manusia, sebaik-baiknya manusia di dunia adalah manusia yang berbuat baik kepada kehidupan selainnya di dalam kehidupannya. Man dakhala qabla amri'in syai'un. Ya, ma dakhala qabla amri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aqlihi mislu dzalik. Ya, tidaklah masuk ke dalam hati seorang sedikit saja dari kesombongan kecuali akan mengurangi dari akalnya seperti itu juga. Kemudian ma ba'asallahu nabiyyan illa bitahrimil khamri. Ya, Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali dia akan apa? Kecuali untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengharamkan khamar. Ya, jadi semua nabi ini mengharamkan khamar. Nah, ini dia adalah 3 contoh yang di dalamnya ada fi'il madi. Lihat yang pertama, fi'il madinya mana? Siapa bisa jawab? Kalimat pertama ini fi'il madinya mana? Ahsanun nasi ma'asyan man hassana ma'asya ghairihi fi ma'asyihi. Nah, mana di sini fi'il madinya? Hasanah. Ya, ahsantum. Siapa? Amarazan ya. Ya, hasana. Dia fi'il madi ya. Hasana yuhasinu hasin. Nah, kemudian yang kedua ini madakhala ya, qalba syai'in min imri illa naqasa min aqlihi mislu dzalik. Nah, di sini mana fi'il madinya? Dakhala, kemudian naqasa. Ya, yang terakhir ma ba'asa Allah nabiyyan illa bitahrimil khamri. Nah, di sini ba'asa adalah fi'il madi.
Ya, lihat di sini. Ba'asa, hasana, dakhala dan nakhosa itu semua adalah fi'il madi. Nah, sekarang kita lanjut. Penjelasan singkatnya ad-dibajah warada fi syawahidi as-sabiqati adada minal af'al hiya hasana dakhala naqasa ba'asa wa idza am'anna an-nazar fiha nara anna dilalataha wadihatun ala wuqu'il fi'li fi zamanil madi. Lihat di sini datang beberapa contoh-contoh tentang fi'il madi. Lihat di sini hasana, dakhala, naqasa dan ba'asa. Ketika kita mendalami dalam menelitinya, maka kita akan melihat bahwasanya mereka ini dengan jelas adalah fi'il madi. Kenapa? Karena nanti dia bisa masuk qad, bisa menjadi bisa tersambung dengan tak mutaharrikah dan tak ta'nis as-sakinah dan seterusnya. Lihat sekarang setelahnya, fahi nama qulna hasana fa inna dilalata zamani husulil fi'li hiya fi zamanil madi wa hadha bi khilafi ma law qulna yuhassinu fa inna dilalatal fi'li hina izin takunu alal hali wa nafsi syai'u wa nafsu syai' binisbati dakhala fa inna fi'lad dukhul al husul fil madi, ya. Fa inna fi'lun ad-dukhulu husul fi fa inna fi'lud dukhuli hasala fil madi, ya. Wa ma in aradna ja'ala dilalata 'alal fi'li lil hadiri fatusbihu siyaghatul fi'li yadkhulu wa hakadha binisbati lil baqiyatil af'al. Kita ulang sedikit sekali lagi. Fahi nama qulna hasana, ketika kita menyebutkan hasana, fa inna dilalata zaman fa inna dilalata zamani husulil fi'li, maka kita melihat dia didapati waktu terjadinya fi'il hiya fi zamani al-madi, di dalam zaman madi, maksudnya telah lampau. Wa hadza bi khilafi, maka ini berbalik dengan ma law qulna, ketika kita menyebutkan yuhassinu fa inna dilalatal fi'li hina izin takunu alal hali, maka kita lihat fi'ilnya atau maksud dari perkataannya itu takunu alal hal, dia terjadi sekarang. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari, ya, yuhasinu. Wa nafsu syai'i, dan begitu juga binisbati ketika kita mengatakan dakhala. Fa inna fi'lad dukhuli, maka sesungguhnya perbuatan yang masuk itu hasala fil madi, ya, hasala fil madi, maka dia terjadi pada saat madi, ya, karena dia dakhala. Wa amma in aradna, maka ketika kita menginginkan ja'lud dilalati in aradna ja'lad dilalati ala fi'l lil hadir, maka ketika kita menginginkan untuk menjadikan maksud dari fi'il ini akan terjadi lil hadir, untuk sekarang, fatusbihu
fatusbihu siyagatul fi'li, maka bentuk dari fi'il itu menjadi yadkhulu. Ya, kenapa? Karena tadinya dakhala mudhari madi, kemudian ketika dia fil hadir fi zamanil hadir, ketika sekarang maka menjadi yadkhulu. Wa hakadza binisbati li baqiyatil af'al. Maka beginilah juga af'al yang maksudnya fi'il-fi'il yang selainnya. Paham ya? Tentang perubahan fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Ya, asyawahid, kita lihat di sini contoh-contohnya lagi. Darasa Muhammadun an-nahwa. Kemudian kita sampingnya kita sambung dengan ta mutaharikah. Darastu an-nahwa. Kemudian di sini ada yang pakai ta ta'nis as-sakinah. Darasat Fatimatu an-nahwa. Kemudian darasta an-nahwa. Muhammadun wa Aliyun darasa an-nahwa. Ya, di sini kemudian sampingnya darasti an-nahwa. Kemudian at-tullabu darasu an-nahwa. Kemudian lihat di sini darasna an-nahwa, darasna nahwa. Ya, di sini darasna an-nahwa, kemudian darasna an-nahwa. Ya, di sini ada beberapa perbedaan terhadap fiil madi darosa. Ya, jadi darosa ini adalah fiil madi yang bisa berubah-berubah. Maka nanti kalau kita belajar shorof akan ada perubahan antara fiil madi. Dia namanya tasrif lugawi. Jadi darosa, darosa, darosu, darosa, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Itu fiil tasrif lugawi tentang fiil madi. Nanti itu akan dipelajari di dalam ilmu shorof. Nah, akan tapi di sini nahu hanya menjelaskan bahwasanya semua fiil yang bisa berubah-berubah itu, baik dia bersambung dengan ta mutaharikah atau ta ta'nis atau dengan na nahnu atau na nun niswah, maka itu semuanya adalah fiil madi, ya. Karena mudhari tidak bisa bersambung dengan tak tersebut. Ya, paham ya? Ya, di sini mungkin waktunya telah selesai. Sebelum kita masuk ke adibajah ini sangat panjang dan waktunya telah sedikit lagi, sudah sedikit lagi, jadi nggak bisa kita lanjutkan karena nanti nanggung. Jadi langsung saja kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan untuk adibajah tersebut, ya. Adapun contohnya telah kita pelajari tadi. Dan jangan lupa itu apa? At-tamrinat, ya, yang telah disebutkan tadi silahkan diisi, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.